مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan kita semuanya, Zat yang Maha Pengasih dan kasihnya tidak pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang yang sayang yang tidak pernah hilang. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pertemuan pertama, kedua, dan kali ini adalah yang ketiga. Kita masih melanjutkan pembicaraan tentang pernak-pernik puasa, karena puasa adalah salah satu syariat yang sangat manjur, sangat tepat, sangat pas untuk menjadikan orang yang berpuasa itu menjadi insan muttaqin, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan inilah nanti yang akan menjadi nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah cantumkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, pada ending ayat itu disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia kelak di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Artinya gelar ini bisa dicapai oleh siapapun juga di antara kita. Apakah kita seorang pejabat, seorang rakyat biasa, seorang bisnis, seorang kuli, seorang siapapun diri kita, ketika dia mempunyai titel ketakwaan, maka dia berhak mendapat gelar kemuliaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu untuk mencapai derajat ini Allah memberikan cara, yaitu diantaranya adalah dengan puasa. Seperti yang kita sudah pahami dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 188 itu semua membicarakan tentang eksistensi puasa. Yang pertama, bahwa puasa itu adalah sarana yang paling tepat untuk menjadikan kita orang yang takwa, orang yang kalau bahasa saya adalah taat aturan. Ada perintah dikerjakan, ada larangan ditinggalkan. Dan inilah bahasa agama menjadi orang yang takwa. Dan memang kalau kita telusuri beberapa ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, bahwa Allah menciptakan surga seluas langit dan bumi, itu adalah dipersediakan untuk orang yang bertakwa. Nah, inilah takwa inilah yang harus ada pada kita semuanya. Nah, salah satunya adalah dengan puasa. Jadi kami berharap mudah-mudahan puasa yang sedang kita jalani pada saat ini, di mana sedang pandemi COVID-19 ini, tetap kita terus meningkatkan keimanan menuju ketakwaan yang sempurna. Karena itulah nanti bekal yang terbaik kita untuk menghadap Allah adalah takwaan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kalian untuk menghadap Allah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita. Nah, untuk mencapai itu, maka salah satunya yang paling jitu yang sudah saya amalkan dalam kehidupan saya adalah puasa. Nah, puasa sini ada puasa yang hukumnya wajib, ada puasa yang sunnah. Kalau puasa wajib adalah seperti puasa kita saat ini, puasa Ramadan. Kemudian puasa ketika kita bernazar, itu juga wajib. Dan puasa kafarat ketika kita melanggar sesuatu yang menyebabkan kita harus membayar kafarat, itu juga hukumnya wajib. Nah, adapun puasa sunnah juga banyak diantaranya. Ada dalam sebulan 3 hari orang menyebutnya Yaumul Bid, yaitu setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Itu juga merupakan puasa sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian ada yang kedua adalah puasa Senin Kemis, setiap hari Senin dan Kemis. Kemudian yang di antara puasa sunnah yang tertinggi adalah puasa Daud, yaitu sehari puasa dan sehari enggak. Dan inilah puasa sunnah yang tertinggi, yang ini merupakan puncaknya daripada puasa sunnah adalah puasa Daud. Nah,
tentu untuk nyampe ke situ perlu riyadhah ya, perlu latihan ya. Kalau umpamanya udah yang 1 bulan atau 3 hari sudah rutin terus, kemudian meningkat Senin Kemis, dan kemudian meningkat lagi puasa Daud, dan banyak hal-hal yang hikmah yang didapat dari orang-orang yang melaksanakan puasa ini. Nah, ini tentu juga merupakan sebuah fenomena tersendiri bahwa puasa itu pada endingnya adalah menjadikan kita tidak ketergantungan kepada materi, karena materi itu tidak abadi, tapi kita bergantung pada abadi, yaitu Sang Ilahi Robbi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti akan banyak faktor positif yang akan didapat oleh orang-orang yang berpuasa. Di antaranya adalah kedisiplinan. Kedisiplinan waktu itu sangat akan membekas kepada dirinya, karena dia sudah terlatih. Ketika dia sudah fajar, di situ dia sudah harus meninggalkan semua yang membatalkan puasa. Seluruh apanya pun yang dilarang dia akan tinggalkan. Nah, sampai dengan hurufus syamsi. Sampai hurufus syamsi adalah sampai terbenamnya matahari. Nah, setelah itu baru dia boleh yang tadi dilarang boleh dihalalkan. Nah, ini akan menjadikan dirinya punya prinsip hidup, bahwa hidup itu harus disiplin waktu. Nah, karena disiplin waktu itu akan mendapatkan sebuah keberuntungan untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Nah, sehingga nanti akan berpengaruh kepada aspek kehidupan dia. Nah, dalam mengatur waktu, memanage waktu, karena dia punya prinsip bahwa waktu itu ketika sudah lewat tidak akan kembali lagi sampai dengan hari kiamat. Maka Allah banyak sekali bersumpah dengan waktu. Kadang Allah bersumpah dengan wal asri, demi waktu asar atau demi masa, wal fajri, demi waktu fajar, kemudian wad duha, demi waktu duha, wal laili, demi waktu malam. Nah, ini semuanya supaya tuh orang jangan terlena dengan waktu sendiri, karena waktu itu akan, kalau orang mengatakan al waktu kasayfi, waktu itu seperti pedang. Artinya kalau pedang itu tidak kita untuk memotong, maka bisa akan memotong melibas kita, dalam artian kita akan terlena dengan waktu sendiri. Nah, ini nanti akan didapatkan dari nilai puasa itu sendiri, akan menjadi orang yang disiplin terhadap waktu, tepat waktu lah. Karena dia terbiasa dengan tadi itu menjalankan puasa semenjak dia terbit fajar sampai terbenam matahari, dia tidak akan sia-siakan waktu itu ya. Banyak hal lah, itu diantara satu hikmah yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa ya. Insya Allah pada kesempatan yang berikutnya kita akan bahas dampak apa sih yang akan kita dapatkan dari kita berpuasa ya. Saya rasa ini saja yang bisa kami sampaikan. Cukup sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك